Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Muntaha, guru baru, guru Nahwu Shorof di MIM 4 Ngembo. Nah, sebelum pelajaran Nahwu Shorof, saya ajarkan kepada anak-anak di kelas, khususnya kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, maka saya punya terobosan baru. Apa itu? Ialah saya buat video pembelajaran online. Video pembelajaran tentu tujuannya adalah untuk mempermudah anak mendapatkan satu pengetahuan, satu pemahaman tentang apa itu nahwu, apa itu shorof. Di samping anak-anak juga akan mendapatkan informasi dari gurunya di kelas, anak-anak diarahkan agar pemahaman nahwu shorof juga diperoleh pengetahuan belajarnya melalui menyimak video yang telah dibuat oleh gurunya sendiri sebelum materi nahwu shorof diajarkan di kelas secara nyata. Maka artinya anak sangat disayangkan apabila di era teknologi yang sudah canggih seperti ini, kemudian mereka tidak memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan rumah tangganya, termasuk WiFi, HP Android yang bisa dibuat mengakses apa saja termasuk pembelajaran online yang gurunya sudah mencoba untuk membuat agar benar-benar pelajaran ini bisa difahami melalui bangku sekolah dan melalui media online. Oke, kita lanjut pada materi. Materi yang akan disampaikan Pak Guru adalah materi shorof. Kalau kita bicara masalah shorof, maka ada dua istilah penting dalam shorof yang perlu saya perkenalkan kepada anak-anak di kelas. Dua istilah penting apa itu? Yang pertama adalah istilah shorof itu sendiri, dan kemudian yang kedua adalah istilah tasrif. Jadi ada istilah shorof, ada istilah tasrif. Tentu dua istilah ini akan kita bedah satu persatu. Yang pertama yang akan kita pahami, yang akan kita pelajari adalah istilah shorof. Setelah kita nanti sudah mendapat pemahaman tentang apa itu shorof, lalu kita lanjutkan kepada istilah berikutnya adalah tasrif. Apa itu tasrif? Nah, sebelum kita bisa memahami apa shorof dan apa tasrif, maka dua istilah ini harus melekat pada otak kita, harus melekat pada pikiran kita, harus melekat pada hati kita. Sebab tak kenal, maka tak sayang. Maka kita kenal dulu apa itu shorof dan apa itu tasrif. Kita kenali istilahnya dulu. Nah, setelah kita sudah mengenal istilah shorof dan tasrif, nanti kita masuk pada pengertian definisi shorof baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah kenal shorof dan tasrif. Jika ditulis dalam bahasa Arab, tulisannya adalah as-sorfu wa tasrifu. Jika diucapkan dalam bahasa Indonesia, as-sorfu, shorof, wa tasrifu, dan tasrif. Oke, mari kita pahami bersama apa itu shorof. Jangan kemana-mana, lihat slide video berikutnya. Oke.
Baiklah anak-anak, ayo kita pahami kembali tentang apa itu sorof. Kita pahami baik secara bahasa maupun secara istilah. Sorof secara bahasa artinya adalah perubahan. Apa anak-anak? Sorof secara bahasa perubahan. Jadi, jika anak-anak ditanya Pak Guru, apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian pahami? Secara bahasa, sorof. Sorof secara bahasa, apa yang Anda ketahui? Maka, anak-anak harus bisa menjawab, sorof secara bahasa artinya adalah perubahan. Sorof itu bahasa Arab. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah perubahan. Perubahan, bahasa Arabnya sorof. Sorof bahasa Arab, artinya dalam bahasa Indonesia perubahan. Jadi kalau kita belajar sorof, berarti kita itu akan belajar perubahan. Perubahan apa di sana? Nah, ini yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Mari kita pahami arti sorof secara istilah dulu. Secara bahasa sudah kita pahami, secara bahasa sorof artinya perubahan. Sekarang arti secara istilah. Secara istilah, sorof adalah ilmu yang membahas atau ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Saya ulangi, sorof secara istilah artinya adalah sorof adalah ilmu yang membahas atau ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Jadi, fokus dalam ilmu sorof ini yang digarap, yang dibahas, yang dipelajari, fokusnya hanya tentang perubahan bentuk kata. Kalau kemarin nahwu kita artikan secara istilahnya adalah nahwu itu suatu ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat. Nah, kalau sorof bukan harokatnya yang dipelajari, tapi perubahan bentuk katanya itu yang dipelajari. Inilah dunia sorof. Yang dibahas, yang dipelajari adalah fokus pada bagaimana proses dari kata dasar bisa berubah kepada bentuk yang lain. Nah, proses perubahan dari kata dasar menjadi bentuk kata lain yang dikehendaki, prosesnya ini disebut sorof. Oke? Mengapa suatu kata atau kata dasar dalam sorof itu harus dirubah kepada bentuk yang lain? Apa maksud dan tujuannya? Jawabannya adalah apabila kita membentuk kata baru dari kata dasar kemudian dirubah kepada bentuk yang lain, sudah barang tentu yang kita kehendaki adalah mencari makna yang lain dari kata dasar yang ada. Jadi perubahan bentuk kata dalam ilmu sorof itu akan berefek pada maknanya. Antara kata dasar dengan kata turunan baru yang dibentuk, yang dirubah dari kata dasar
tersebut akan melahirkan makna atau arti yang baru. Nah, bulut ya, bingung ya, bingung nggak apa-apa. Memang harus bingung dulu. Nah, kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan sabar, bingung itu akan hilang secara perlahan-lahan. Yang penting kita tetap semangat belajar. Oke, kita lanjut. Saya ulangi lagi ya. Sorof adalah ilmu yang membahas, ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Kalau perubahan bentuk kata dalam bahasa Indonesia itu namanya morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata dasar kepada turunan kata yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya morfologi. Kalau dalam bahasa Arab namanya sorof. Nah, bentuk perubahan kata dalam sorof itu akan berefek pada maknanya. Misalnya begini, qoro'ah. Ini adalah asal kata atau kata dasar. Artinya telah membaca. Saya ulang. Qoro'ah ini kata dasar dalam bahasa Arab, artinya telah membaca. Nah, seumpama kita itu mengendaki arti yang lain, misalnya kita mengendaki sedang membaca, maka qoro'ah harus berubah bentuk kepada bentuk yang lain. Dalam bahasa Arab, sedang membaca adalah yaqra'u. Kalau kita mengendaki arti sedang membaca, kita nggak boleh menggunakan kata qoro'ah. Kita harus menggunakan perubahannya, bentuk yang lain dari qoro'ah menjadi yaqra'u. Jadi yaqra'u ini melahirkan arti yang lain dari kata dasarnya. Kalau qoro'ah kan telah membaca atau sudah membaca. Nah, kalau kita menghendaki arti yang lain, menghendaki arti sedang membaca atau lagi membaca, maka harus kita ubah dari kata dasar qoro'ah, kita ubah kepada bentuk fi'il mudhari'nya menjadi yaqra'u. Atau kalau kita menghendaki arti yang lain, misalnya bacaan, kita mengerti bacaan, ya kita nggak boleh pakai qoro'ah, harus perubahan yang lain. Dalam hal ini, bacaan dalam bahasa Arabnya adalah qira'atan, artinya bacaan. Dari kata dasar qoro'ah yang artinya telah membaca, kalau kita itu menghendaki arti yang lain, misalnya orang yang membaca atau pembaca, maka kita gunakan qori'un. Dalam bahasa Arabnya itu qori'un, orang yang membaca, bahasa Arabnya itu qori'un, dari kata dasar qoro'ah. Kalau kita menghendaki bentuk perintah, misalnya bacalah, bagaimana kita cara mengubah kata qoro'ah menjadi bacalah? Ya kita gunakan fi'il amarnya, ikra', artinya bacalah. Nah, ini yang dimaksud sorof, merubah bentuk kata dari kata dasar kepada kata turunan yang lainnya agar bisa melahirkan makna yang dikehendaki. Karena kita itu menghendaki makna bacalah umpamanya, maka jangan gunakan qoro'ah, tapi gunakan ikra', merupakan bentuk fi'il amar dari kata dasar qoro'ah, punya arti bacalah. Bingung? Nggak apa-apa, bingung nggak apa-apa. Yang penting belajar, lama-lama bingung akan hilang. Oke, saya lanjut, jangan kemana-mana. Oke, sekarang saya akan mencoba membuat contoh dalam kalimat. Umpamanya,
kita mengendaki kalimat seperti ini. Zaid, Pak Zaid, ya jadi nama orang. Pak Zaid telah memukul Umar. Pak Zaid telah memukul Umar. Atau Pak Zaid sudah mukul Umar. Apa yang kita gunakan? Kalau kita ucapkan dalam bahasa Arab adalah Dzoroba Zaidun Umaron. Dzoroba Zaidun Umaron. Artinya Pak Zaid telah mukul Umar. Nah, jika kita mengendaki kalimat lain atau arti yang lain, misalnya Zaid sedang mukul Pak Umar. Pak Zaid sedang mukul Pak Umar. Apakah kita menggunakan kata dzorba? Enggak boleh, salah. Harus dirubah kepada makna, kepada bentuk yang lain supaya memiliki arti sedang, yaitu dibentuk dari kata dasar dzoroba, dibentuk, dirubah menjadi bentuk mudhoreknya, yaitu yadribu. Dari dzoroba berupa bentuk menjadi yadribu karena kita menghendaki makna yang lain, yaitu makna sedang memukul. Pak Zaid sedang memukul Umar. Maka dalam bahasa Arabnya yadribu Zaidun Umaron. Pak Zaid sedang mukul Pak Umar. Nah, bingung? Nggak apa-apa. Belajar saja, bingung nggak apa-apa. Saya juga bingung kok. Tapi insya Allah nggak. Hanya bercanda. Oke. Jadi dzoroba kita menghendaki arti sedang memukul. Dari kata dasar dzoroba kita rubah kepada bentuk mudhoreknya dzoroba, yaitu yadribu. Lagi umpamanya kita menghendaki Pak Zaid, Bapak Zaid itu orang yang dipukul. Nah, gimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Arab? Tentu kita harus merubah dari kata dasar dzoroba kepada bentuk yang lain yang memiliki arti dipukul, yaitu bentuk isim maf'ulnya. Isim maf'ul dari kata dasar dzoroba ialah madrubun. Sehingga kalimatnya akan berbunyi Zaidun madrubun. Pak Zaid adalah orang yang dipukul. Nah, jadi madrubun ini merupakan perubahan anak kata, perubahan turunan dari kata dasar dzoroba. Kalau sebab kita menghendaki arti orang yang dipukul, maka harus kita ubah dzoroba menjadi bentuk maf'ulnya ialah madrubun. Zaidun madrubun. Pak Zaid adalah orang yang dipukul. Oke. Satu lagi, seumpama kita menghendaki begini. Pukullah Zaid. Gepuin ke Pak Zaid. Pukullah Pak Zaid. Nah, kita menghendaki makna yang demikian. Bagaimana cara kita mendapatkan arti pukullah? Tentu kita harus mendapatkan kata dasar pukul kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kita harus tahu sumbernya, awalnya, asalnya, kata dasarnya. Pukullah adalah idrib. Idrib ini merupakan kata jadian atau kata turunan atau kata bentukan dari kata dasar dzoroba yang punya arti telah memukul. Kalau dikehendaki arti pukullah, maka kita harus menggunakan fi'il amarnya. Fi'il amar dari kata dzoroba adalah idrib Zaidan. Pukullah Zaid. Nah, jadi shorof itu fokus pada bagaimana cara kita membentuk kata baru
dari kata dasar. Kata baru dibentuk dari kata dasar, tujuannya adalah biar kita mendapatkan arti yang dibutuhkan, arti yang dikehendaki. Kita butuh arti pukullah, maka kita gunakan idrib. Kita butuh arti orang yang dipukul, maka kita gunakan madrubun. Kita butuh arti sedang memukul, maka kita ambil atau kita gunakan kata yadribu. Sehingga nanti kalau kita sudah benar-benar mendalami ilmu syaraf, akan ada pelajaran tasrif istilahi. Misalnya doroba, yadribu, dorban, wa madroban, fawa doribun, wadaka madrubun, idrib, la tadrib, madrobun, midrobun. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang di awal pembukaan mempelajari ilmu nahwu adalah bahas tentang definisinya syaraf dulu. Maaf, bukan nahwu tapi syaraf. Kita pahami definisinya syaraf dulu, ialah ilmu yang membahas atau mempelajari tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Itulah pengertian nahwu. Nahwu mana? Pengertian syaraf. Nah, setelah mengetahui makna syaraf atau definisinya syaraf adalah perubahan bentuk kata dasar kepada bentuk kata baru atau kata yang lain. Nah, sekarang kita harus paham contohnya. Contoh-contohnya adalah seperti yang sudah saya uraikan atau kami jelaskan. Semoga anak-anak bisa menangkap, bisa memahami apa yang dijelaskan Pak Guru. Walaupun belum paham 100%, nggak masalah. Yang penting kita kenal dulu. Oke, sekian penjelasan Pak Guru mengenai apa itu ilmu syaraf. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami bersama. Amin. Sekian cukup. Kami tutup. Dilanjut pada kesempatan yang lain. Wassalam. Saya Pak Muntaha. Jos Gandos.